Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat zuhur. Dan alhamdulillah bisa kita kerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, menerima amal-amal kita sebagai pengisi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam jannah, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, ya, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan fikih salat. Jika sebelumnya kita membahas di dalam matan Abu Suja ini syarat sah salat, maka kita masuk ke bab yang selanjutnya, yakni tentang rukun-rukun salat. Di sini disebutkan wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Dan rukun-rukun salat itu ada 18. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Nah, ini mungkin kita akan bahas satu saja pada kesempatan ini, adalah terkait dengan niat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa niat itu wajib untuk dikerjakan, sesuatu yang mesti ada. Nah, cuman nanti penempatannya yang beda. Ada yang memasukkan ke dalam rukun, ya, sebagian lagi memasukkan ke dalam syarat. Apa sih bedanya? Kalau rukun itu kan sesuatu yang mesti ada, dia bagian daripada sholat itu, ya. Jadi kayak Fatihah itu kan bagian sholat, maka dia rukun, ya. Kemudian kalau syarat itu sesuatu yang wajib ada tapi dia di luar sholat, bukan bagian sholat, tapi dia ada penentu sah atau tidaknya sholat, kayak berwudu. Wudu itu kan bukan sholat, tapi dia mesti ada sebagai penentu sah atau tidaknya sholat, maka disebut dengan syarat. Nah, niat ini dia satu sisi dia seperti rukun, ya. Kenapa? Karena niat itu bagian daripada sholat itu sendiri, ya, niat sholat. Tapi dia juga sebagian lagi mengatakan dia seperti syarat. Kenapa? Dia bukan ada sekali saja, tapi dia ada mulai awal sampai akhir sholat kita wajib ada niat itu. Nah, bedanya kalau dengan rukun yang lain, rukun itu takbiratul ihram. Rukun sholat sekali aja ada, ya. Fatihah ya dibaca. Fatihah itu ya di satu rakaat itu sekali aja. Di akhir kita salam kan nggak baca Fatihah lagi. Tapi kalau niatnya, waktu takbir kita tetap harus ada niatnya. Waktu kemudian rukuk tetap ada niatnya, sujud ada niat. Sampai sebelum salam niat kita mesti tetap terjaga, ya. Maka ini juga seperti saat kayak wudu. Wudu itu di awal kita wudu suci,
Suci kita sampai akhir. Sebelum salam kita buang angin batal wudhu kita, maka rusak batal sholat kita. Maka begitu juga dengan niat ini. Dia ada di awal. Tapi sebelum salam, niat kita rusak. Ya. Entah kita mengharapkan pujian orang, atau kemudian kita niat membatalkan sholat kita, maka menjadi rusak niat kita. Nah, jadi memang dia dua sisi. Seperti rukun juga seperti syarat. Tapi intinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mutlak ada, ya. Entah itu kita sebut syarat, entah itu sebut rukun, dia intinya wajib ada niat itu. Nah, tapi memang kebanyakan ulama menempatkan niat itu di dalam rukun sholat. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan niat? Para ulama misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Ya, bermaksud terhadap sesuatu yang diiringi, yang mengiringi perbuatan. Jadi niat itu ada karena ada perbuatannya. Ya. Saya mau sholat, niat saya sholat, dan saya memang ngerjakan sholat, maka itu namanya niat. Ya. Nah, kalau kemudian saya belum sholat tapi ada keinginan untuk sholat, itu belum disebut niat, itu baru rencana. Ya, keinginan, rencana belum niat. Kita mau berwudu. Nah, sebelum kita wudu itu kita berketetapan hati ingin mengerjakan wudu, itulah yang disebut dengan niat. Itu kalau nanti saya jam 2 mau wudu misalnya, itu belum niat karena belum ada pekerjaannya. Jadi yang namanya niat itu ada pekerjaannya, menyertailah niat ini, itu baru disebut niat. Jadi intinya niat itu ada, ya, sesaat sebelum pekerjaan atau saat pekerjaan. Ya, artinya tidak boleh jauh. Kalau jauh itu namanya rencana. Makanya bedanya tuh begini, nanti bisa dilihat ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal menetapkan niat itu, ya, sebelum takbiratul ihram. Kalau Imam Syafi'i itu saat takbiratul ihram. Kita ngangkat tangan Allahu Akbar. Pada saat itulah kita berniat di dalam hati kita untuk sholat misalnya. Makanya kalau kita perhatikan imam-imam, terutama imam-imam di Indonesia, ya, imam-imam masjid besar itu takbirnya panjang, Pak. Ya. Allahu Akbar. Kenapa dia panjang? Karena pada saat itu dia menetapkan niat di dalam hatinya sambil Allahu Akbar. Jadi kalau kita di Makkah, di Madinah, takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kenapa? Karena niatnya mereka sebelum takbir. Tentu tidak ada masalah karena sama-sama berniat. Itu maksudnya ingin melihat ciri khasnya saja. Kenapa kok yang mazhab Syafi'i takbirnya panjang Allahu Akbar? Ya, karena pada saat itulah dia menancapkan niat di dalam hatinya. Nah, kalau saya sudah Allahu Akbar. Kenapa? Mereka sudah menancapkan niatnya sebelum takbir. Nah, itu perbedaan teknis saja yang tidak perlu dipersoalkan. Intinya sama-sama niat. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat itu sepakat juga para ulama, tempat asalnya itu adalah di hati. Ya. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati pada awal. Nah, yang ulama ini beda pendapat, hukum mengenai dilafadzkan. Ya. Tapi bahwa niat itu di hati sudah cukup, ya, itu sepakat ulama. Yang beda pendapat itu adalah dilafadzkan. Nah, pada saat dilafadzkan ini apakah hukumnya boleh? Ya, sebagian mengatakan ini hukumnya sunnah untuk memperkuat apa yang ada di dalam hati. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Nah, jadi kalau ada orang berniat di dalam hati itu sudah mencukupi. Sebagian memandang sunnah kalau diucapkan.
Nah, jadi jangan sampai kita menghukumi sesuatu itu juga tidak sesuai dengan ketetapan para ulama. Maksudnya begini, kita mengatakan, kita mesti bedakan mana berniat, mana dengan melafadzkan niat. Berniat sepakat wajib. Saya sebelum takbir atau saat takbir Allahu Akbar berniat mau mengerjakan sholat duha 4 rakaat, itu niat namanya. Itu wajib. Tapi melafadzkan niat, ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Tapi tidak ada yang mengatakan melafadzkan niat itu wajib. Sehingga kalau kita kebetulan kita yang melafadzkan niat, lalu kita dapati teman kita tidak melafadzkan niat, tapi dia berniat, ya, maka jangan kita katakan bahwa dia tidak sah, dia salah, enggak, ya. Karena ulama pun yang menyatakan niat itu diucapkan, mereka sampai menghukumi sunnah. Ya. Sama kalau orang puasa nanti ada pembahasan, ya. Beda berniat dengan melafadzkan niat. Yang sering lupa itu bukan berniatnya. Yang sering lupa kita itu melafadzkan niatnya. Kalau lupa melafadzkan niat, puasa kita sah. Tapi kalau lupa berniat, itu tidak sah. Ya. Yang mungkin kita lupa berniat itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan secara umum pasti kita ingat besok kita puasa. Puasa sunnah tadi malam Senin, mau Senin puasa, kadang-kadang kita baru sadar itu pagi. Nah, makanya di dalam puasa sunnah ada rukhsah, ada keinginan. Kalau di dalam puasa sunnah boleh menetapkan niatnya pagi hari. Yang penting belum makan apa-apa, ya. Jangan nasi kuning 2 bungkus baru niat, ya. Wah, aku Senin ya, saya berniat puasa, padahal habis makan nasi kuning Pak 2 bungkus. Kopi segelas itu tidak bisa. Maksudnya pagi kita belum ada apa-apa, makan, oh iya Senin, wah saya belum ada makan minum apa-apa, dah saya niat puasa aja, itu boleh. Tapi khusus untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib sejak malamnya, ya. Walaupun kita lupa melafadzkan nggak apa-apa, yang penting jangan lupa berniat. Nah, kenapa ulama ini beda pendapat? Yang mengatakan sunnah dalilnya adalah dikiaskan dengan haji, ya. Nah, haji kan kita ada kalimat talbiyah. Yang kedua ada juga dalil tapi tidak secara langsung. Dalilnya itu, ini dalil puasa. Puasa sunnah tadi yang saya ceritakan. Nabi, ya, di saat pulang ke rumah nanya Aisyah, ya, ada makanan apa enggak? Aisyah bilang enggak ada makanan. Kata Nabi, kalau begitu, ya, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Nah, sebagian ulama memahami saya puasa ini disamakan dengan melafadzkan niat, ya. Nah, itu alasan yang mengatakan melafadzkan niat sunnah. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak sunnah. Buktinya tidak sekalipun Nabi pernah mengajarkan ada lafadz niat. Padahal sholat itu sering dilakukan oleh Nabi. Sehari 5 kali. Berarti kalau setahun berapa? Kalau Nabi mengajarkan sholat itu 10 tahun, berapa kali Nabi sholat? Tidak pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi itu melafadzkan niat. Nah, menurut saya, kita mengetahui titik perbedaannya. Tapi kita ambil titik persamaannya apa? Titik persamaannya berniat itu wajib. Melafadzkan niat kita berbeda-beda. Silahkan pilih mana, ya, yang menurut kita lebih yakin, tapi jangan kemudian saling menyalahkan dalam persoalan cabang ini. Nah, yang kita ingatkan adalah yang sholat itu harus berniat. Nah, jangan sampai lupa kemudian menetapkannya. Nah, kemudian lagi, mungkin satu lagi tambahan, apa hukumnya niat makmum dengan imam itu beda? Ini contoh, ada yang habis kita sholat berjamaah, baru ada jamaah datang, Pak. Masih ada yang satu yang sholat di situ, dilihatnya ada orang sholat, disangkanya masbuk, ya kan? Berarti disangkanya sholat wajib, padahal itu sholat sunnah, diikutinya. Apa hukumnya?
atau kita dalam perjalanan. Yang kita ikuti ini sholat asar, ya, karena di waktu asar. Padahal karena kita ini mau jamak, kita baru sholat duhur, kita ikuti dia, boleh apa tidak? Nah, kalau ini jelas, ya penjelasan para ulama. Ini ada perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Niat setiap orang melaksanakan sholat adalah niat bagi dirinya sendiri. Niat orang lain yang mengimaminya jika berbeda tidak membuat cacat ibadahnya, ya. Dari kesimpulannya itu boleh, karena apa? Imam niat untuk dirinya, ya, tidak kemudian meniatkan untuk makmum. Makmum berniat sendiri juga. Buktinya apa? Kalau niat imam itu salah, dia ada riya di dalam hatinya, tidak terkena makmum. Atau imam meniatnya batal, makmum tidak ikut batal, makmum bisa melanjutkan sendiri. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan secara langsung niat makmum dengan imam. Jadi kesimpulannya tidak masalah untuk beda pendapat. Dan ini juga didukung oleh dalil. Mu'adz bin Jabal itu sudah sholat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi. Pulang ke kampungnya, di kampung di Madinah itu di pinggir-pinggir ada namanya masjid-masjid kaum, ya. Ada masjid besar, Masjid Nabawi, ada masjid kaum. Atau kalau kita sekarang itu musola lagi. Nah, karena Mu'adz ini imam tetap di kampung itu, ditunggu, Pak. Begitu Mu'adz datang, dia sholat lagi. Status sholat Mu'adz yang kedua ini adalah sholat sunnah, ya, karena dia sudah sholat wajib tadi sama Nabi. Status yang kedua ini sholat sunnah, ya. Sedangkan makmumnya, jamaahnya itu tetap sholat wajib karena mereka belum sholat tadi, ya. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini hukumnya boleh, ya. Maka kita seandainya menemui keadaan itu tidak usah pusing. Ini contoh, kita lihat ada orang sholat Allahu Akbar dia, kita pikir tadi dia sholat duhur, ya. Nah, kita niat sholat duhur, kita ikuti, ternyata 2 rakaat dia salam. Nggak usah pusing kita, karena kita niatnya sholat 4 rakaat, apa kita yang kurang, maka kita tinggal menyempurnakan saja, ya, tambah 2 rakaat lagi. Jangan ikut salam, kalau ikut salam kita kurang rakaatnya, harus nambah lagi. Adapun dia sholat sunnah, kita sholat wajib, itu tidak masalah. Yang penting ketetapan kita. Yang tidak boleh itu kita harusnya sholat wajib, malah niatnya sholat sunnah. Contoh, ya, kita di bandara misalnya, sholat qobliyah subuh, karena kita tidak ingin ketinggalan qobliyah subuh. Kita qobliyah subuh, selesai. Begitu kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Niatnya apa tadi? Sholat sunnah. Lalu begitu kita selesai salam, harusnya kan kita bangkit lagi sholat subuhnya. Salam ada panggilan, Pak, penerbangan sekian, nomor sekian, suruh masuk ke pesawat. Aduh, anggap aja yang tadi ini sholat subuh, sama-sama 2 rakaat kan? Enggak bisa, kenapa? Niat kita tadi sholat sunnah, ya. Atau ketika kita sholat masih Allahu Akbar, rakaat pertama, nomor penumpang dengan nomor penerbangan harap segera masuk pesawat, ya, langsung kita ubah di tengah jalan, jadi dah, ini sholat wajib aja sudah, nggak bisa, karena niat kita tadi adalah sholat sunnah. Nah, adapun perbedaan kita dengan imam itu nggak masalah, yang penting niat kita masing-masing. Nah, ini terkait dengan persoalan niat, ya. Jadi niat itu simple sebenarnya, adalah ketetapan kita di dalam hati. Ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat kalau sholat wajib itu kita mesti mentakyin. Mentakyin itu menjelaskan, menetapkan. Ini sholat apa? Sholat duhur, ya, atau sholat asar, ini takyin, ya. Yang kedua, ini yang lebih spesifik lagi adalah niat kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Walaupun kita niat mau sholat duhur, tapi kalau tidak ikhlas, mungkin secara fikih dia diterima, ya, sah, tapi belum tentu makbul. Makbul itu diterima secara batinnya, ya. Karena amal kita ini kan ada 2, ada secara fikihnya,
Ada juga sejak makbulnya. Kalau fikih itu bisa dinilai, Pak. Pak, sholat saya tadi sah apa enggak? Bapak bisa nanya ke saya. Tinggal saya tanya, tak penuhi syarat dan rukunnya kah? Ya, sah bisa saya jawab. Tapi kalau Bapak nanya, Pak, sholat saya tadi diterima sama Allah, sholatku aja belum tentu juga, mana saya tahu kan gitu. Enggak bisa dijawab kalau Pak soalan, kabul apa tidak kabulnya. Tapi kalau sah apa tidak sahnya, itulah iya. Nah, inginnya kita, niat kita ini secara fikih sah, ya, juga secara hati juga itu sah itu, Pak. Mungkin Allah alam bisawab. Nah, nanti rukun yang kedua, karena mungkin masih ada kegiatan ya, mau ada akad, katanya kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lain kali ya tentang berdiri bagi yang mampu, itu rukun yang kedua. Nah, siapa tahu mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita tutup ya, kami persilahkan kalau memang ada. Silahkan kalau mau. Kalau nggak ada kita cukupkan ya, karena memang ada agenda juga. Ya silahkan, Pak. Mengenai takbir dalam jalan takbir, walaupun kita misalkan dalam perjalanan berjamaah itu kan sudah berjamaah. Ya. Walaupun kita sudah datang ke tempat asal kita, waktu itu masih ada. Ya, baik. Ya. Cukup. Ya. Bagaimana mengkada sholat yang kita tinggalkan, misalnya itu dalam perjalanan ya. Ya. Sampai 2 waktu terlewat. Ya. Kalau sesuatu hal mungkin pakaian. Ya. Ya. Untuk melaksanakan sholat. Ya. Kita sampai di rumah kita kodok sholat yang kita tinggalkan tadi itu, apakah kita menurut dari misalkan dari Isa ke suku. Ya. Pas kita datang dicukur. Ya, baik. Baik, Pak. Yang pertama, kalau kita menjamak, contohlah kita sholat duhur di jalan tol di rest area kan masih boleh jamak tuh. Nah, jamak situ, atau bahkan mungkin di Balikpapan. Jam 1 di Balikpapan kita kan. Jam 1 jamak zuhur dengan asar. Habis sholat langsung balik. Kan enggak sampai 2 jam, anggaplah 2 jam, jam 3 sampai di sini. Kan sholat asar masih ada waktunya kan? Nah, apakah kita mengulang atau cukup yang pertama tadi? Ya. Karena kita sudah mengerjakan sholat, yang kedua sholat kita tadi itu sah. Karena memang memenuhi syarat kita untuk menjamaknya. Jadi sah, tidak perlu kemudian diulang lagi, karena itulah keinginan yang Allah berikan kepada kita itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan kelewatan waktu sholat ya, pada asalnya dulu kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat melebihi waktunya. Sebatas yang diperbolehkan oleh syariat itu hanya jamak tadi. Maghrib boleh diakhirkan di waktu isya. Zuhur boleh diakhirkan di waktu asar. Tapi tidak bisa misalnya zuhur nanti kita tunda sampai waktu malam ya. Nah, asar kita lewat, maghrib kita lewat. Nah, itu pada asalnya. Yang boleh, ya bukan yang boleh, yang diatur oleh tata caranya oleh Nabi itu hanya untuk orang yang lupa dan tertidur. Ya, misal ya, contoh kita bangun ini entah karena kelelahan sekali ya, mungkin kita dari perjalanan jauh ya, sampai rumah kita tidur jam 2 siang misalnya, anggap saja begitu, jam 2 siang. Tiba-tiba terbangun sudah waktu maghrib. Nah, ya, berarti asar lewat kan? Atau bahkan mungkin isya ya. Nah, isya. Kata Nabi, bagi orang yang tertidur sholatnya itu ketika dia bangun, bagi yang lupa adalah ketika dia ingat. Nah, itu mekanisme yang diatur oleh Nabi.
Nah, yang lain tidak boleh diperkenankan, tidak diperkenankan sebenarnya kita melewatkan itu. Tapi bagaimana kalau seandainya itu terjadi? Maka tetap sesuai dengan urutan. Sebagaimana jamak itu sesuai dengan urutan, ya. Karena tadi kalau kita kiaskan ke waktu sholat bagi yang lupa, kata Nabi ketika dia ingat. Artinya ketika dia ingat itulah langsung dia kemudian sholat. Ketika dia tidur, ketika saat dia bangun itulah dia sholat. Kecuali kita itu sudah mau habis waktunya. Misalnya nih sholat asar. Ya, kalau sholat asar masih bisa ya sholat asar. Misalnya sholat yang kemungkinan ini maghrib ya. Ya asar kita mau habis ya, mau habis. Kalau kita sholat asar dulu ya, sholat duhur dulu ini habis waktunya. Tapi sebenarnya kalau zuhur dengan asar juga enggak, masih bisa jamak ya. Kalau zuhur dengan asar kan tidak dianggap mengkodok, masih jamak. Jadi kesimpulannya itu adalah kita misalnya tadi belum zuhur kan di waktu isya misalnya kita zuhur dulu ya, kemudian baru maghrib dengan isya. Nah maghrib isyanya ini tidak dikodok. Kenapa? Maghrib dan isyanya hitungannya jamak karena kita masih di waktu maghrib dan isya. Yang kita kodok itu hanya sholat asarnya saja ya. Nah sebenarnya tata cara khususnya tidak diatur oleh Nabi, tapi ini hanyalah daripada kita meninggalkan sholat sama sekali. Nah, akhirnya disitulah kita melaksanakan sholat itu ya. Sama kayak orang yang pendapat ulama yang menerapkan bahwa sholat dia kalau sholatnya itu tidak menghadap kiblat, duduk di pesawat, nanti dia sholat lagi. Karena sholat yang pertama itu ihtiram waktu saja. Nah itu sebenarnya tidak diatur juga khusus. Cuman daripada dia meninggalkan sholat, itulah usaha yang dia lakukan. Nah, apakah diterima Allah apa tidak? Allahu a'lam nanti sudah. Tapi itu kita kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dikaruniakan keistiqomahan di dalam iman dan Islam, diistiqomahkan di dalam amal dan ibadah juga, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.